王师兄，约会了！托您的福了，王师兄，逃出去吧！已经失败了。Halo semuanya, selamat datang di Rong Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Berhubung hari ini adalah hari Senin, jadi kita akan lanjut series The Daily Life Immortal King. Melanjutkan bagian pertamanya, di dalam kelas ada sesuatu yang terjadi kepada Surong, yang mana dia itu perlahan-lahan mendekati Wang Ling dan memberitahu bahwa dia ini ingin mengajak Wang Ling untuk berkencan. Nah, ternyata di sana ada beberapa orang yang ditugaskan untuk menghabisi Surong. Tapi untung saja mereka gagal karena Wang Ling menatap penembak mereka dan membuat orang itu terkejut. Kembali kepada Wang Ling, di saat Surong mengajaknya berkencan, ada guru Wang Ju yang ingin membawa Wang Ling pergi dari sini. Di sini Surong sepertinya salah paham dan menganggap Wang Ling setuju untuk berkencan dengan dirinya. Akibat semua kesalahpahaman itu menjadi viral di sosial media, yang mana berita tentang kedekatan Surong dan Wang Ling diketahui oleh banyak orang. Bahkan pemimpin para pembunuh juga mengetahui semua itu. Di sisi lain, para pembunuh tadi diminta mundur oleh pemimpin mereka. Nah, ternyata di sana sudah ada iblis katak yang melihat aksi mereka tadi. Xin lalu kembali kepada Wang Ling. Ternyata dia ini dibawa untuk bertemu dengan direktur sekolah, yang mana direktur itu adalah Joey. Dia berbicara empat mata dengan Wang Ling mengenai kejadian 10 tahun yang lalu, yang mana dia tahu bahwa anak kecil itu ada Wang Ling. Dia pun langsung memanggil Wang Ling sebagai guru karena dia itu sangat mengaguminya. Tapi di sini Wang Ling menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatan dari Joey. Dia melakukan semua itu supaya rahasianya tidak diketahui. Wang Ling pun segera pergi dari tempat itu. Di saat kita melihat ekspresi dari Joey, sepertinya teknik Wang Ling berhasil. Nah, di saat itu juga iblis katak menemui Wang Ling. Keesokan harinya, Wang Ling bermimpi tentang Surong yang mengajaknya untuk pergi berkencan. Wang Ling sedikit lega bahwa semua itu hanyalah sebuah mimpi. Namun dia terkejut ketika melihat Surong dan para penjaga sedang menunggu dirinya. Wang Ling yang sedang sarapan dengan kedua orang tuanya merasa bahwa mereka tidak tahu kedatangan dari Surong. Namun ternyata dia salah karena Surong terlebih dahulu menemui kedua orang tuanya. Bahkan dia telah memberikan mereka hadiah yang sangat mahal kepada kedua calon mertuanya. Mereka pun meminta Wang Ling untuk segera menemui Surong, yang bahkan dia ini tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari rumahnya. Wang Ling pun mau tidak mau menemui Surong dan pergi berkencan dengan dirinya. Surong yang adalah pewaris grup tirai RH Gua menarik banyak perhatian berbagai media maupun para penjahat yang ingin menghabisinya. Surong memberitahu Wang Ling bahwa dia ini ingin mengajaknya ke taman hiburan Tiantin, yang mana tempat itu dibuat oleh kakeknya. Tapi Surong itu berjanji akan datang kemari jika dia sudah memiliki seseorang yang dia cintai. Dan dia pun berterima kasih kepada Wang Ling yang telah mau ikut pergi bersamanya. Sesampai di sana, Surong meminta para penjaga untuk meninggalkan dirinya karena sekarang sudah ada Wang Ling yang akan menjaga dirinya. Di sisi lain, para penjahat juga telah masuk ke sana dan pemimpin mereka memberitahu bahwa jika misi itu gagal, mereka tidak diizinkan untuk kembali. Mereka pun paham dan memulai rencananya. Nah, di saat Surong dan Wang Ling sedang bermain, para penjahat mulai melakukan aksi mereka. Namun sayangnya, di sana sudah ada Wang Ling yang menghentikan serangan tersebut. Wang Ling menggunakan kekuatannya untuk menghapus kejadian tadi dari ingatan mereka. Nah, walaupun sempat gagal, para penjahat tidak menyerah begitu saja dan terus mengincar Surong. Namun lagi-lagi mereka terus dihentikan oleh Wang Ling. Bahkan mereka ini sempat ingin menyerah. Namun karena Surong dan Wang Ling ingin menaiki kincir angin, mereka pun ingin memanfaatkan kesempatan itu. Nah, ternyata Joey berada di sana dan mengetahui Wang Ling dalam bahaya. Dia pun segera memanggil para pasukan Xianjiang untuk menolong Wang Ling dan Surong.
Di saat ada siaran yang mendoakan Surong dan Wang Ling bisa menjadi kekasih sejati, membuat Surong malu. Di saat kondisi sedang bagus-bagusnya, kedua penjahat itu malah datang dan merusak suasana. Di saat mereka saling berbicara dengan Surong, membuat pemimpin mereka marah. Surong yang tahu dialah yang menjadi incaran, meminta mereka untuk melepaskan Wang Ling. Dia yang tidak ingin orang yang dicintai terluka, meminta Wang Ling untuk segera pergi. Mengetahui Surong menangis, Wang Ling sangat marah dan langsung menyerang mereka. Bahkan dia itu merusak komunikasi mereka dengan pemimpinnya. Joy yang melihat kejadian itu semakin merasa bangga dengan gurunya. Di sini, Wang Ling meminta Surong untuk berjanji merahasiakan semua itu. Nah, sepertinya Wang Ling tidak menghapus ingatan dari Surong supaya dia itu lebih tenang. Apalagi dia itu percaya dengan Surong yang akan menjaga rahasia mereka. Setelah semua itu, kita lalu dibawa ke markas para penjahat. Di sana, pemimpin mereka agak kesal karena bawahannya telah gagal menghabisi Surong. Dia lalu menghabisi bawahannya itu karena kelompok mereka ini terkenal dengan 100% tingkat keberhasilan. Keesokan harinya di sekolah, mereka mengawasi setiap gerakan dari Surong untuk mencari celah yang bisa mereka manfaatkan. Gu Hao dan Shen Zhao tidak menyangka Wang Ling ini bisa berkencan dengan Surong. Di saat mereka dikelilingi oleh para penjaga, Guru Wang Ju memberitahu bahwa para pembunuh yang mengincar Surong kemarin sekarang masih aktif. Namun Surong ini tidak ingat kejadian kemarin. Wang Ling merasa lega, Surong masih mengingat janji mereka. Joy pun memberitahu bahwa semua itu adalah berkat dirinya. Kita pun dibawa ke malam kemarin, yang mana Wang Ling telah mengubah ingatan dari Joy, yang mana serangan para penjahat telah dihentikan oleh dirinya. Pemimpin itu pun tidak menyangka ternyata semua itu adalah perbuatan dari Joy. Shen Zhao pun merasa kagum, namun Joy memberitahu bahwa kejadian semalam sepertinya membuat para pembunuh marah dan mengeluarkan perintah pembunuhan. Jadi karena itulah dia memperketat keamanan sekolah, yang mana di bagian luar sekolah akan dijaga oleh kelompok inspeksi. Sedangkan bagian pagar dan halaman sekolah akan dijaga oleh staf keamanan. Dan mereka juga mendapatkan bantuan dari pengawal dari Surong. Untuk menghindari para murid lainnya terluka, mereka dibawa untuk tinggal di ruangan yang telah dia berikan mantra pelindung. Saking ketatnya penjagaan ini, bahkan lalat pun tidak bisa masuk. Nah, di saat ada lalat di sana, sudah ada komando bintang 7 yang menjaga penembak jitu dan serangan udara dari jarak jauh. Pemimpin para pembunuh hanya tertawa dan mengirimkan perintah untuk melakukan penyerangan. Karena tidak bisa lewat depan, para pembunuh melalui jalan bawah tanah. Pria bernama Xu Feng yang adalah anggota kelompok Palu perlahan-lahan berhasil menghabisi para veteran yang menjaga sekolah itu. Namun kedatangan dia kemari sudah diketahui oleh Joy dan Guru Wang Ju. Dia meminta mereka untuk tidak takut, namun mereka berempat malah sibuk bermain HP. Yang mana sekarang ini mereka sedang berkirim pesan dengan teman-teman lainnya. Guru Wang Ju pun masuk ke dalam grup itu untuk menasihati mereka. Joy yang meminta para penjaga untuk memperketat pertahanan malah diremehkan oleh mereka, yang mengakibatkan teman dari Xu Feng berhasil melakukan serangan kepada mereka. Dia ini bernama Xu Ying yang juga adalah anggota dari kelompok Palu yang dikenal dengan Dewa Racun. Nah, di saat itu juga Guru Wang Ju datang untuk menghentikan Xu Ying. Nah, ternyata tidak hanya mereka berdua saja yang melakukan penyerangan. Namun ada satu orang lagi yang bernama Xu Jian yang adalah pemimpin dari kelompok Palu. Dia yang bisa menghilang sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan segel yang dibuat oleh Joy. Di sisi lain, Wang Ling merasa senang karena dia mendapatkan sebuah pesan mengenai event mie kremes yang sedang diadakan. Kembali kepada Guru Wang Ju, pertarungan masih berlangsung antara dia dan Xu Ying. Xu Ying yang kali ini tidak menggunakan tombak malah meremehkan Guru Wang Ju, yang mana hal itu adalah sebuah kesalahan yang fatal.
Dia pun meminta Swing untuk menyerah, tapi dia itu berhasil melarikan diri. Namun dia itu dihentikan oleh Wang Ling yang ingin mengambil pesanannya. Dan sedangkan Swing ini berhasil ditangkap oleh guru Wang Ju. Di sisi lain, Xiao Feng bertemu dengan iblis katak. Dia yang sedang melus-elusnya malah digigit, yang mana iblis katak telah menyerap roh dari Xiao Feng dan menyebabkan dia menjadi tua. Iblis katak pun menunjukkan wujud aslinya dan langsung menyerangnya. Xiao Feng yang ingin melarikan diri malah encok. Menyadari kedua temannya sudah kalah, membuat Su Jian panik. Di saat dia mencoba untuk tenang, Wang Ling malah datang ke tempatnya. Namun ternyata Wang Ling datang sana bukan untuk menemui Su Jian, melainkan untuk mengambil paketnya yang adalah mie kremes. Su Jian merasa Wang Ling tidak bisa merasakan kehadirannya, namun ternyata dia salah karena Wang Ling sudah tahu keberadaannya sejak tadi. Ia memberitahu bahwa semua rencana mereka telah gagal. Su Jian yang tidak ingin rencananya diganggu langsung menyerang Wang Ling. Walaupun efek yang ditimbulkan sangatlah dahsyat, tapi sayangnya hal itu tidak melukai Wang Ling sama sekali. Pemimpin mereka pun semakin kesal karena rencana mereka kembali gagal. Cui kembali mendatangi Wang Ling, namun lagi-lagi Wang Ling mengubah ingatannya dan memberitahu bahwa Joey lah yang telah menghabisi para anggota Palu. Teman-temannya pun menyusul, namun Wang Ling berpura-pura telah terluka dalam penyerangan itu. Akibat hal tersebut membuat Surong panik dan mengirimkan alat-alat yang canggih supaya Wang Ling bisa cepat sembuh. Di saat itu juga ibunya pun datang dan menanyakan kapan dia masuk sekolah karena dia sudah tahu Wang Ling hanya berpura-pura sakit. Tidak begitu lama, teman-temannya pun datang untuk menjenguk Wang Ling. Guo Hao memperkenalkan hewan spiritualnya kepada Wang Ling, yang mana dia itu malah mengejek kondisi Wang Ling saat ini. Nah, di sana ternyata iblis katak juga ikut berkunjung. Mumpung berada di sini, Surong berencana untuk mempererat hubungan dia dengan calon mertuanya. Dia memberikan beberapa barang dan kosmetik untuk ibu Wang Ling. Mendapatkan semua hadiah itu membuat ibu Wang Ling senang dan meminta anaknya untuk berhubungan baik dengan Surong. Mereka menyadari bahwa sikap Surong ini tidak seperti biasanya, yang mana dia itu sangat khawatir kepada Wang Ling. Bahkan di saat dia pingsan itu, Surong langsung memanggil pesawat pribadinya. Namun kekhawatiran Surong ini terlalu berlebihan, bahkan dia ini ingin menggunakan suntikan spiritual, yang mana hal itu berisikan kekuatan dari Surong. Nah, saat itu juga Chen Zhou teringat dengan gelang pemberian guru Wang Ju yang digunakan untuk mengukur kekuatan spiritual tahun ini. Wang Ling yang takut dengan jarum suntik memutuskan untuk tidak berpura-pura lagi dan memberitahu bahwa dia ini sudah sembuh dan akan kembali masuk sekolah. Chen Zhou lalu memakai gelang itu untuk memberitahu bagaimana cara menggunakannya. Mereka akan membentuk sebuah bola spiritual yang mana ukurannya akan memperlihatkan kekuatan dalam diri mereka. Tes ini berbeda dengan pernah yang mereka lakukan di ujian masuk, yang mana kekuatan itu muncul secara independen dari tubuh dan sangat sulit untuk dilakukan oleh praktisi amatir dan harus melakukan latihan yang sangat keras. Xinao berpindah ke sekolah Wushiju, yang mana di sana juga sedang melakukan sebuah tes untuk mengukur kekuatan spiritual mereka. Pria bernama Tang Jise melakukan pengukuran kekuatannya, yang mana dia ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Bahkan dia itu mampu menjadi peringkat 1 dan memecahkan rekor 10 tahun yang lalu. Mereka pun merasa sekolah Wushiju akan menang dalam konferensi pedang spiritual. Kembali ke tempat Wang Ling, di sana Gou Hu merasa kecewa dengan kekuatan spiritualnya. Surong tidak ingin menguji kekuatannya karena takut gelang itu akan rusak. Gou Hua dan Chen Zhou memberitahu bahwa gelang itu mampu bertahan dengan kekuatan yang paling besar. Surong pun mencoba dan kekuatannya itu ternyata besar, bahkan langsung menempati posisi kedua dan membuat sekolah Wushiju terkejut. Mereka sudah tahu siapa yang memiliki kekuatan itu. Kini sekarang giliran Wang Ling yang menguji kekuatannya. Dia berencana untuk mengeluarkan sedikit kekuatannya, tapi Wang Ling terkejut karena kekuatannya malah terlalu besar. Dia pun segera memindahkan kekuatannya, yang mana bola spiritual itu layaknya matahari.
Akibat hal itu, kekuatannya pun tidak terukur dan membuat sekolah Ushiju kebingungan karena tidak ada angka yang muncul. Wang Ling tidak menyangka gelang itu masih bisa mengukur kekuatannya. Wang Ling memberitahu pasti itu adalah kesalahan sistem. Walaupun Gou Hua dan Cheng Zhou percaya, tapi Surong tahu Wang Ling merahasiakan sesuatu dari mereka. Di saat mereka pergi, Wang Ling mendengar Gou Hua akan mengubah nilainya. Dia pun menemui Gou Hua untuk mengubah nilai pengukurannya, karena dia tidak ingin hal itu membuat orang-orang curiga kepada dirinya. Gou Hua meminta Wang Ling untuk tidak bergerak karena dia sekarang sedang melakukan sebuah formasi. Di sisi lain, Tang Jingse dibantu oleh Xiaobi untuk memeriksa nilai kekuatan dari Wang Ling. Namun mereka ini tidak bisa menemukan apapun. Kembali kepada Gou Hua, dia yang sedang meretas sandi sistem itu terkejut karena sandinya masih tidak bisa terlihat. Namun Wang Ling mencoba dan mengetahui bahwa sandinya memang adalah tanda bintang. Gou Hua pun berhasil masuk dan kehadirannya disadari oleh Xiaobi. Nah, di saat Gou Hua melihat nama Tang Jingse, dia pun teringat pernah satu sekolah dengan dirinya. Gou Hua yang terus menulis ulang database membuat dia itu mengaktifkan peringatan sistem. Untung saja dengan cepat dia itu berhasil keluar tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Di sisi lain, Tang Jingse ditertawakan oleh para anggotanya karena ingin mengubah skor kekuatannya. Xiaobi memberitahu bahwa konferensi pedang spiritual akan diadakan bulan depan. Jadi dia merasa mereka akan bertemu dengan pemilik kekuatan yang tidak terukur. Tang Jingse pun menjadi semangat untuk menemui mereka dan bagian 2 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.